Mantap, sebuah petualangan yang luar biasa. Senin 11 Maret. Wah, dari depan tenda, wah, di sana gagah lawu terlihat samar-samar. Ini jam 5 pagi ya. Kita bangun untuk persiapan bikin sarapan dan nanti turun dari Puncak Mitis. Ternyata Puncak Mitis lumayan dingin cuacanya. Bukan cuacanya, udaranya cukup dingin. Pagi kedua hari ketiga kali ini sedang menyiapkan sarapan nasi. Ini masak nasi. Kenapa harus nasi? Karena nasi adalah sumber energi terbaik. Karbonya itu karbo baik. Bisa full power nanti buat melanjutkan petualangan yang masih sekitar 7 kilo. Turun dari Puncak Mitis menuju Puncak Wayang dan turun di wisata Sekipan. Wah, lawu masih menampakkan pesonanya. Pagi ini mau membuat menu sarapan sego pecel. Tapi ora saingan karo mbok jem. Pecele bahane kacang panjang sama kubis. Nggak dikira ngapusi. Akhirnya terciptalah hidangan sarapan pagi yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini di gunung. Ya, bahan pecelnya kubis, kacang panjang, sambal pecel, ini wader, keripik wader, minumnya coklat, telur, nasi, mantap. Di luar sana lawu berkanopi. Suasana bongkar tenda lalu packing ulang. Lawu masih menunjukkan kegagahannya. Pal Puncak Mitis, suasana berkabut. Ternyata di sini udaranya cukup dingin karena tangkapan kabut sama angin. Proses packing belum selesai, bongkar-bongkarnya sudah selesai. Oke, ini di Puncak Mitis kita mau melakukan perjalanan turun. Idealnya itu ada jalan tembusan dari arah Candi Mitis langsung bisa turun ke Cemoro Wayang. Tapi karena kemarin kita survei cek jalur yang terusan itu hilang, maka daripada ragu-ragu arahnya kemana, kita putuskan untuk kembali. Kembali ke balik cah, kembali keliru, harusnya sini. Kembali ini lo pertigaan nih, milih jalan yang baik itu arahnya. Ya ini kalau lurus ke sini ke Kampung Tawangmangu ini ya yang ini. Iya kemarin sini tak pernah tak tanda yuk. Saya di belakangnya sweeper, ternyata leadernya lupa jalan. Keliru. Harus putar balik ke jalur kemarin saat datang daripada ada apa-apa. Karena ini bawa orang-orang baru yang baru mengenal atau belajar medan petualangan supaya kondisi psikologinya masih tetap terjaga dan di sana lawu tetap menunjukkan eksotisnya. Semacam kawanan yang cukup baik.
Karena habis istirahat maka wajahnya kelihatan berseri-seri. Iya, ini sampai pertigaan yang ini jalan bagus ini dari Candi kemarin. Terus ini naik naik ke Mitis, ini turun sampai di jalur yang jalan yang melingkar itu kurang lebih dari puncak Mitis sampai sini 12 menit. Ini anak-anak sudah hampir sampai di sini. Itu terlihat di sana. Terlihat gagah-gagah. Wih, sampailah di jalur yang benar. Senyumlah senyum gitu loh. Sono sono sono. Wih, ngari. Satu-satunya Sispala. Satu-satunya Sispala yang pernah sampai Mitis. Menuju pala dari kalian. Satu-satunya Sispala. Kalau Mapala banyak loh Mapala. Tapi kalau Sispala ya baru kalian. Terlihat seperti pasukan yang jelajah hutan. Yang terlihat gagah-gagah. Mantap. Bonus tanjakan. Ini atas tadi di puncak Mitis, lalu setelah melingkar harusnya target semalam tuh di sini. Ini camp area. Camp area. Nah, berhubung jalan tembusnya tidak ketemu, ya sudahlah. Nah, di sini hangat, view-nya juga bagus. Semalam full dengan angin. Hampir sampai di pertigaan. Seingat saya itu pertigaan utamanya itu nggak nanjak kalau melingkar kok. Ini jadi nanjak banget. Oh iya, ketemu pertigaan. Betul. Nah, ini kalau dari sini yang Mitis cuma tadi hilang. Yang semalam. Puncak Mitisnya cuma di situ. Jalannya ada. Tapi kemarin hilang. Nah, sekarang akan merintis melewati ini. Udah mulai mantap dan yakin kalau jalur yang benar. Ketemu dengan penanda dari kegiatan SLU. Iya, betul, betul, betul. Semalam itu puncaknya. Ya, itu puncak Mitis. Sepanjang di sana. Ini setapak yang benar kita lewati. Lalu kalau dari sini terlihat lembah ini adalah area Sekipan. Nah, di balik pohon ini tuh puncak Cemorowayang. Nanti kita akan menuju ke puncak Cemorowayang sebagai target pendakian bukit atau pegunungan yang ke-6 atau yang keberapa lah. Karena kalau yang kecil-kecil tidak dihitung yaitu ke-6, tapi kalau yang kecil-kecil dihitung banyak sekali. Inilah tantangan selanjutnya yang turunannya lumayan terjal. Yes, turunannya lumayan terjal, bludrut mas. Turunan terjal tipis, harus ekstra hati-hati. Nyawang sing api-api wae di celah-celah pepohonan. Daripada mengamati jalur yang terjal sepanjang masa, kalau longgar-longgar sedikit ya, lihat yang baik-baik. Keren. Terus kembali lagi mengamati
turunan yang Yahud. Nah, jadi sekaligus jadi parit mas. Turunan nih mas, iya, sahdu. Sambil ngantri lihat yang baik-baik di celah-celah pepohonan yang keren-keren. Setelah melewati turunan tajam, lalu dapat bonus trek jalur yang rata ini di wilayah apa ini, hutan apa ya, saya tidak tahu namanya. Semakin yakin dengan trek yang benar karena di ujung sana ada, iya, ini ada penanda dari Seksorogo, SLU. Nah, ini baru nih penanda putih-putih ini, biasanya juga komunitas lari biasanya kayak gini. Wajah-wajah letih, lah. Ini berarti proses menjadi manusia yang sesungguhnya. Kalau melakukan kegiatan fisik lama itu memang lelah, capek. Tapi misi petualangan harus diselesaikan. Dan itu tinggal menggunakan kekuatan motivasi atau yang disebut dengan inner power. Hari ketiga dalam misi petualangan menyusuri pegunungan Lawu Selatan, akhirnya menemukan sinar matahari. Ini panas ya hari ketiga ini. Walaupun di atas udaranya anginnya masih cukup kencang. Deretan Lawu Selatan dari selatannya Wonorejo menuju ke arah Cemoro Wayang, dan di sini nih, oh ini Sekipan, lembah Sekipan ini. Berarti air terjunnya atau curug itu di bawah sini. Ini jurang cukup tinggi tebingnya. Situ ada perkampungan bawah situ. Di sini. Jauh di belakang sana itu Gunung Lawu, lalu depannya yang kelihatan tinggi ini Mitis, dan tadi dari sana, dari puncak Mitis. Lalu turun dan merambat di setapak. Lumayan keren. Lumayan keren kan? Keren. Masih menikmati setapak di bawah lebatnya hutan dengan udara yang segar, karena ini ketinggiannya masih di atas 1.500-an. Kalau Cemoro Wayang itu 1.600, lebih lah sedikit. Apa ya? Kita guyu ya. Iya, guyu gembira, penuh semangat itu. Sampai ini rata terus nanjak sedikit sampai Cemoro Wayang. Beneran, kalau saya loh ya. Nah kan saya bilangnya sedikit lah, seringkali kan kalian tuh kan orang-orang yang suka mematahkan. Nah, itu kan Pak Heri gitu. Ya kan? Merambati tanjakan terakhir menuju puncak bukit atau gunung Cemoro Wayang, mengikuti jalur Pralon, dan angin masih bertiup kencang, udara terasa sejuk. Tanjakan terakhir itu sebenarnya tidak terlalu menanjak, hanya lembut banget, dan di beberapa titik juga masih ada bonusan datar.
kembali melihat gagah lau dan Cemoro Wayang. Mantap kan, mantap. Itu Cemoro Wayang mitis. Cemoro Wayang di depan sini keliru ini keterangan, tanda-tanda lelah ya mas. Oh, awal bocah-bocah lelah mental. fisiknya ya juga lah, gak realistis kalau bilang tidak capek itu. Dapat bonus lihat elang Jawa. Masih bisa melihat lebat hutan palem. Kalau sudah ketemu hutan palem di sisi kanan itu hampir finish. Hampir finish. Akhirnya sampai di Cemoro Wayang. Ini puncak terakhir dalam ekspedisi petualangan diklat lanjutan anak-anak Yupala. Yusep pecinta alam Surakarta. Ini kelihatannya karena pendakian yang terakhir harus dirayakan. Dirayakan dengan apa? Jeruk. Jeruk bagi-bagi. Jeruknya tinggal 2 untuk berapa ini? 16 orang. Satu sisir lah. Kita lanjut turun dari Cemoro Wayang. Kita meninggalkan puncak terakhir, puncak yang ke-6. Hutan Cemoro Wayang masih sangat padat. Turunan yang terakhir itu juga tidak main-main, tidak kaleng-kalengan. Turunannya lumayan terjal juga. Rencananya mau ambil air di salah satu pralon ini yang ada itu pipa-pipa ventilasi untuk mengurangi tekanan pralon. Ternyata kosong, tidak mengalir. Ya wis, jalan lagi menikmati suasana hutan yang syahdu. Medan kalau dari puncaknya masih cukup variatif, ada yang landai, tapi ada juga yang turunan tajam. Wilayah hutannya cukup mengasihkan dan masih cukup heterogen, aneka tanamannya, besar kecilnya pun masih heterogen. Asri. Ketemu vegetasi yang unik, saya tidak tahu nama tanamannya ini. Kayak berbuah. Apakah ini enak atau tidak? Tidak tahu. Mulai menikmati sisa-sisa jalan turunan yang licin. Masih merambati turunan dari puncak Cemoro Wayang menuju ke Sekipan, Tawangmangu. Yes. Masih setia menjadi pengawal anak-anak yang masih berproses dalam dunia petualangan, baik dari alam maupun pada dirinya. Sedangkan saya tetap sebagai seorang sweeper, barisan paling belakang, sambil memantau mereka. Nah, sesekali kalau pengen mereka bertanya, saya jawab, sekaligus untuk media berbagi ilmu. Perjalanan turun di menit ke-25 itu sudah mulai ketemu dengan varian hutan yang tidak lagi hutan alami, tetapi sudah mulai bercampur dengan pinus. Bercampur dengan pinus. Sampai juga di titik datar
di mana kanan kiri itu tebing yang cukup curam. Mau dikatakan jurang ya tidak, tapi ini tebing yang cukup curam. Lalu di sebelah sini juga sama. Di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Cukup curam juga. Lalu menyenangkan. Adanya datar di atas punggungan bukit yang kanan kiri curam. Vegetasinya padat. Masih merambati punggungan yang kanan kiri tebing terjal. Nah, di sini hutannya masih sangat terjaga, dan penanda kalau banyak ranting-ranting yang jatuh berarti beberapa hari yang lalu di sini ikutan kena badai dahsyat. Nah, ini ranting-rantingnya. Jam 12:04 kabut mulai berarak-arak naik. Setelah medan datar mulai dapat turunan lagi dan hutan mulai terlihat dominan hutan pinus, hutan buatan. Akhir-akhir masih dapat bonus turunan yang lumayan mempesona. Terlihat anak-anak di ujung nadir, lelah di atas lelah, sakit di atas sakit ini. Tapi langkah harus diselesaikan karena tinggal berapa ratus, sekitar 200-an meter lagi. Menjelang finish, bising suara kendaraan di bawah terdengar amat sangat jelas. Suasana hutannya masih cukup asri sebenarnya, namun karena berdekatan dengan tempat wisata Skipan, bising kendaraan tembus sampai di sini. Menjelang berakhirnya petualangan itu, hutannya tinggal murni pinus dengan beberapa perdu dan rumput kolonjono atau suket gajahan. Terus nanti akan ketemu beberapa tanaman kopi, lalu sampailah petualangan menjelang finish. Karena di sana tertandai oleh panitia yang sudah siap untuk upacara pemakaian pantalon, dan semoga kegiatan ini akhirnya menutup sebuah proses pembelajaran bahwa ada banyak nilai yang bisa diakses dari kegiatan alam, tetapi ada juga hal yang perlu dipersiapkan, diketahui, dan dibahas. Yes. Ditutup dengan upacara dan selesailah misi Dikjud di kelanjutan menyusuri pegunungan Lawu Selatan dengan melintasi beberapa puncak. Mantap. Akhirnya sah berhak menggunakan pantalon Yopala. Di balik pantalon itu ada nilai juang setelah melewati diklasar pengenalan medan gunung berupa teori dan sedikit praktek, lalu dilanjutkan dengan Dikjud, yaitu praktek medan alam yang sesungguhnya dengan menempuh jarak 25 km melintasi pegunungan Lawu Selatan. Keren, mantap. Menyempurnakan konsep kegiatan ditutup dengan makan bersama. Aku tak mangan sih.